Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Hari ini kita kembali lagi dengan Mas Murni, bicara tentang keluarga, bahagia, dan diberkati Tuhan. Di Natal ini, di suasana Natal ini, saudara percayalah bahwa setiap hari itu Natalan. Setiap saat ketika engkau terbuka hatimu, Natalan. Dan ketika engkau sadar bahwa Kristus datang buat setiap kita, maka keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan akan buat di tengah-tengah saudara. Ini kita ambil tema pada pagi ini, keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu berkata, saya mau Pak, saya ingin, semua kita ingin supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Nah saudara, kita akan belajar di Lukas pasal 1 ayat yang ke-27. Lukas pasal 1 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Saudara, saya katakan bahwa keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan, seperti keluarga Daud ini dipilih sama Tuhan. Tuhan sedang memilih keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya. Kabar baiknya adalah Tuhan mau keluarga menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjadi keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan? Tidak sulit bagi Tuhan. Tuhan menjanjikan, Tuhan sanggup melakukannya, dan Tuhan mau kita hidup di dalam suasana seperti itu tiap-tiap hari. Nah, saudara, kalau demikian kita mau belajar, ada hal-hal yang harus kita sadari, kita harus mengerti. Yang pertama adalah kalau keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan, yang pertama, hidupmu dalam pikiran Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita di dalam pikiran Tuhan. Dan yang kedua, perhatian Tuhan kepada semuanya. Jadi dua hal ini alasannya membuat keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Karena apa? Hidup kita di dalam pikirannya Tuhan. Saudara, jangan bilang tidak ada yang peduli. Jangan bilang, saudara, tidak ada orang yang mau tahu tentang saya. Saya memberitahu siang malam, selama-lamanya sejak engkau diciptakan, engkau ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang mengingatkan, Tuhan sedang memberitahu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukan kepadamu. Kalau engkau ada di dalam pikirannya Tuhan, saudara, artinya apapun pergumulanmu, semua Tuhan akan menolong. Orang lain nggak mengerti, orang lain mungkin nggak pernah memikirkannya, karena mereka juga pusing dengan masalahnya. Tapi Tuhan, surga ada, dan engkau dalam pikiran Tuhan. Maka kalau engkau punya masalah di dalam pikiran Tuhan, pasti Tuhan menyelesaikannya. Kalau engkau punya penyakit dalam pikiran Tuhan, kesembuhan Tuhan berikan dan Tuhan sediakan, saudara. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat 10, firman Tuhan demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihimu. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam hidupmu, ada dalam pikiran Tuhan, saudara percayalah engkau tidak dibiarkan. Walaupun dikatakan tadi gunung-gunung boleh beranjak, bukit-bukit boleh bergoyang, tapi kasih setia Tuhan yang selalu memikirkan engkau siang dan malam, tidak membiarkan engkau, saudaraku, dalam keadaan saudaraku hancur berantakan. Tetapi Tuhan bilang, perjanjiannya, damaiku tidak akan bergoyang, akan diberikan kepada saudara. Karena apa? Tuhan yang mengasihi. Hari ini, pagi ini, yakin saudaraku bahwa Tuhan sungguh sedang memperhatikanku, sedang memikirkanku. Belajar untuk melekat sama Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau semakin setia mengiring Kau. Aku mau lagi Tuhan terus dan terus, tidak hanya merayakan Natal hanya karena liturgi, oleh karena acara-acara biasa, tetapi Natal mendatangkan makna yang dahsyat buat hidupku. Yang kedua, saudara, perhatikan. Yang kedua adalah perhatian Tuhan kepada semuanya. Jadi keluargamu, karena keluargamu akan dibuat Tuhan keluarga yang berbahagia, keluarga yang akan diberkati, maka perhatian Tuhan bukannya kepada pribadi Anda, bukannya kepada suamimu atau istrimu, tapi anak-anakmu dan seluruh keluargamu. Sedang saudaraku semuanya ada di dalam perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan terhadap semuanya. Jadi Tuhan memperhatikan dari anak kecil sampai orang dewasa, dari keadaan orang yang lemah sampai tidak ada orang berkekurangan, sampai orang sakit, dan semua di rumahmu diperhatikan Tuhan. Saudara, lihat, kalau Tuhan memperhatikan kita, maka saya percaya, saudaraku, ada jawaban, ada kuasa, ada kemenangan, ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan. Yesaya pasal 54 ayat 13, firman-Nya berkata demikian. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Janji Tuhan bahwasanya semua anakmu, tidak satu dua,
menjadi murid Tuhan. Kalau menjadi murid Tuhan, engkau hidup dalam kemenangan, dalam sukacita, dipimpin, diarahkan, dibenarkan, dan hidup seperti menyenangkan Tuhan, dan selalu mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau sudah lakukan itu, maka tidak hanya rohanimu yang dipuaskan, jasmani, kebutuhan-kebutuhanmu Tuhan memperhatikan. Sebab itu saudara, ketika mungkin hari-hari ini banyak kesulitan terjadi, banyak hal-hal yang kau berkata, bisnisku pintu-pintu tertutup, dan lain sebagainya, tetap datang sama Tuhan. Percayalah, katakan, Tuhan, engkau tidak hanya lahir dalam dunia, engkau tidak datang padaku saja, tetapi engkau mau membuat keluargaku, hidupku diberkati Tuhan dan menjadi orang yang berbahagia. Percayalah saudara, hari ini hari yang penuh kemenangan, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.